Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 593, Bangsaku tidak punya rumah. Pertunjukan yang baru saja tiba itu memang kelakuan orang bodoh. Orang gila, sungguh ide yang gila meminta Zhou Tianfang berurusan dengan orang-orang ini sekarang. Bukan hanya orang bodoh, tapi juga orang gila. Deskripsi ini membuat Lu Chaojun marah dan ingin mengolok. Sangat memalukan, sangat gila, terlebih lagi sangat marah. Hal ini sepertinya membuat Lu Chaojun meledak. Zhou Tianfang, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tinjunya terkepal, matanya membelalak karena marah, dan dia berharap bisa mengalahkan Zhou Tianfang sampai mati. Patah, Zhou Tianfang mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Lu Chaojun ke tanah. Diam, mendominasi. Kesombongan Lu Chaojun langsung dikejutkan oleh momentum kuat Zhou Tianfang. Menatap Zhou Tianfang dengan amarah di matanya, dia tidak berani berbicara pada akhirnya. Zhou Tianfang memandang Dong Ning. Di mana Ji Fei? Biarkan dia keluar dan kita akan belajar bagaimana menyelesaikan grup Jianghua. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah polisi dan berkata, kami merahasiakan masalah ini. Petugas polisi yang memimpin tim langsung mengangguk. Mengenai Zhou Tianfang, mereka semua tahu bahwa yang terbaik adalah menyinggung karakter seperti itu sesedikit mungkin. Melihat Dong Ning, hubungi ketua Anda. Dong Ning segera menelepon Li Ruoxi. Li Ruoxi di ujung sana memandang Ji Fei. Dong Ning baru saja menelepon, dan Liu Fei menutup telepon. Katakan padanya kita akan segera sampai. Li Ruoxi mengangguk dan menjawab telepon. Dong Ning terkejut dan cemas. Direktur Li, banyak orang dari grup Jianghua datang untuk menyelesaikan masalah kompensasi. Katakan pada mereka kita akan segera sampai. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia menutup telepon dengan keras. Dia menatap Ji Fei lagi. Saat ini, ponsel Li Ruoxi berdering lagi. Sekretarisnya Yang Ni dengan cepat menjawab panggilan tersebut dan memasangnya di speaker ponsel. Direktur Li, saya baru saja membayar semua uang ke kartu karyawan seperti yang Anda minta. Jumlahnya 1 miliar lebih banyak dari yang diharapkan. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan mata terbelalak karena terkejut. Ini adalah jumlah yang Ji Fei berikan kepada semua orang, tetapi biayanya 1 miliar ekstra. Ji Fei berkata melalui telepon, Yang Ni, ingat. Yang Ni berada di ujung sana, berdiri tegak seolah dia sedang berdiri di depan Ji Fei. Jangan bilang 1 miliar, 10 miliar pun tidak banyak. Mendesis, Yang Ni dan Li Ruoxi menarik napas pada saat bersamaan dan menatap Ji Fei. Yang lebih penting daripada uang adalah hati masyarakat. Uang tidak bisa membeli hati manusia. Hati orang-orang ini adalah fondasi bagi pengembangan grup Li kami di kota Ningjiang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup telepon dengan keras. Yang Ni tercengang saat mendengar suara bip. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan kaget. Hati orang-orang, ya, uang sebanyak apapun tidak dapat membeli hati seperti ini. Mereka sebenarnya berada di dekat perusahaan dan telah mengawasi segala sesuatu di tempat kejadian melalui pengawasan. Saya melihat konfrontasi antara karyawan tersebut dan sekretaris Lu Chaojun, dan kesetiaan mereka. Setelah itu Ji Fei langsung menyuruh semua orang untuk menambahkan uang ke kartu gajinya. Bahkan petugas kebersihan pun diberi 100.000. Pada saat itu, Li Ruoxi tidak tahu, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari.
Jifei telah membeli hati yang tak terhitung jumlahnya. Grup Jianghua memiliki puluhan ribu karyawan, dan di belakang mereka ada puluhan ribu keluarga. Setiap keluarga memiliki 3 orang, yaitu 30.000 orang. Ditambah kerabat mereka, teman-teman mereka. Li Ruoxi, yang awalnya tidak terlalu percaya diri untuk berkembang di kota Ningjiang, tiba-tiba menjadi percaya diri. Kali ini, Jifei mengizinkan grup Li mendapatkan pijakan yang kokoh di Ningjiang. Pria yang gigih, apakah kamu gila? Jifei tiba-tiba berkata dengan nada menggoda. Jifei, aku ingin memberimu seorang anak. Li Ruoxi mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Jifei tercengang saat itu juga. Malam ini, aku ada janji denganmu. Wajah Li Ruoxi memerah, tapi dia masih menatap Jifei dengan tegas dan berkata. Jifei tersenyum, mari kita selesaikan masalah ini di depan kita. Dengan hilangnya grup Jianghua, bagaimana kita bisa berkembang di Ningjiang? Li Ruoxi bertanya, menarik kembali pikirannya. Sudut bibir Jifei melengkung. Aku tidak menginginkan grup Jianghua sejak awal. Apa maksudmu? Li Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tujuan saya selalu grup Hongke, tapi saya hanya memanfaatkan grup Jianghua. Anda? Li Ruoxi menatap Jifei dengan keterkejutan di matanya. Jifei tersenyum. Di belakang grup Hongke ada orang-orang yang merugikan keluarga saya. Saya sedang memancing ikan ini untuknya ketika saya berada di kota Ninghai. Dan sekarang saya akhirnya bisa menutup jaring. Apakah mereka membunuh ayah mertua dan ibu mertuaku? Li Ruoxi bertanya dengan heran. Senyuman Jifei menghilang, situasi spesifiknya perlu diselidiki. Mungkin orangnya belum mati. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan melaju menuju perusahaan. Li Ruoxi terkejut di dalam hatinya. Melihat profil Jifei, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah hal itu tidak terduga. Di halaman grup Jianghua, Lu Chaojun terus melihat arlojinya. Apakah Jifei sudah mati? Dia belum datang. Setelah dipukuli oleh Zhou Tianfang, dia merasa marah dan ingin menyelesaikannya dengan cepat, lalu pergi ke Zhou Tianfang untuk membalas dendam. Yang akan datang, Dong Ning berteriak, dan semua orang melihat mobil Jifei mendekat perlahan. Sialan, apa mobilnya bergetar? Baru saja sampai di sini. Lu Chaojun mengumpat dengan marah, sengaja mendiskreditkan Jifei di depan karyawan. Namun, karyawan tersebut mengacungkan jempol dan kembali dipermalukan. Jifei membuka pintu mobil, menatap Lu Chaojun, dan berjalan ke arahnya dengan wajah jijik. Lu Chaojun merasa sangat terhina dan berjalan menuju Jifei dengan ekspresi marah di wajahnya. Namun Jifei melewatinya tanpa memperhatikan. Sebaliknya, dia berjalan ke arah karyawan Jianghua Group dan memandang mereka. Terima kasih atas kerja keras Anda. Atas nama Direktur Li, terima kasih. Nadanya tulus dan penuh kasih sayang. Karyawan di tempat itu tercengang. Mereka tidak menyangka Jifei akan berbicara dengan mereka terlebih dahulu dan berterima kasih kepada mereka terlebih dahulu. Ini, sebagai ketua, saya bangga memiliki karyawan seperti Anda. Li Group kami akan selalu menjadi rumah Anda. Li Ruoxi melangkah maju dan berkata dengan penuh kasih sayang. Li, Direktur Li, Ji, Kakak Ji, Wuho. Setiap orang yang baru saja ketakutan dan terkejut tidak bisa menahan tangis ketika mendengar kalimat ini. Bergerak, kebahagiaan, segala macam perasaan rumit menyerbu masuk, dan ada perasaan campur aduk. Bahkan polisi di sebelahnya memandang rendah Jifei dan yang lainnya pada awalnya. Tapi sekarang dia mengagumi mereka dari lubuk hatinya.
Bang Dong Ning memimpin dengan bertepuk tangan dengan air mata berlinang, memikirkan bagaimana dia telah mempermalukan Ji Fei sebelumnya, dan bagaimana Ji Fei menyelamatkannya ketika dia dipermalukan oleh Akasaka. Ji Fei lah yang mengirim seseorang untuk menyelamatkannya ketika Qi Jun menyakitinya kemarin. Ini adalah ketua yang sebenarnya, bos yang sebenarnya. Bang, tepuk tangan lebih keras terdengar. Kami dari grup Jianghua, kami dari grup Li. Kami adalah orang-orang saudara Li Dongji, teriakan datang dan pergi di halaman. Ji Fei perlahan menoleh dan menatap Zhou Tianfang. Rakyatku tidak punya rumah. Bab 594, saatnya menyelesaikan masalah grup Hongke. Zhou Tianfang tercengang, percakapan Ji Fei dengan para karyawannya barusan memang mengharukan dan menggugah hatinya. Tapi dalam sekejap mata, Ji Fei menudingnya, kami membutuhkan rumah. Grup Jianghua adalah rumah kita, kompensasi kami. Karyawan grup Jianghua segera mulai berteriak dan mengom ke arah Zhou Tianfang. Zhou Tianfang merasa seperti gunung Tai menekannya secara langsung. Melihat Ji Fei, kamu kejam sekali dengan trik ini. Polisi di tempat kejadian, Lu Chaojun dan lainnya juga memahami bahwa Ji Fei datang, menenangkan karyawan, dan kemudian meminta karyawan untuk menekan Zhou Tianfang. Dukungan populer, ini adalah keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, Zhou Tianfang merasakan tekanan yang tiada habisnya. Tapi Ji Fei tidak berkata apa-apa, pisau paling tajam telah terhunus. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Mata Zhou Tianfang menyusut, amarahnya terus melonjak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit, dan matanya penuh panas seperti api. Tapi itu adalah kemarahan. Namun, dengan kehadiran polisi di depannya dan kegembiraan di antara karyawan grup Jianghua, dia malah tertahan. Mengambil 2 napas dalam-dalam, Ji Fei, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Zhou Tianfang berbicara dengan nada berdiskusi. Ji Fei melirik reruntuhan. Bukankah stafku mengatakan itu, kita membutuhkan rumah? Ya, kami membutuhkan rumah. Karyawan di lokasi segera bekerja sama dan berteriak. Mulut Zhou Tianfang bergerak-gerak dan dia menatap Ji Fei. Sorot matanya berarti semuanya hancur. Grup Jianghua ini telah dibakar. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda atas uang untuk gedung ini. Zhou Tianfang sangat terbuka dan berbicara secara proaktif. Sekarang saya telah mengatakan kepada polisi bahwa saya ingin merahasiakannya. Saya harus menunjukkan ketulusan sekarang. Namun, dia menegaskan hanya akan memberi ganti rugi pada bangunan tersebut. Bangunan grup Jianghua tidak tinggi, dan merupakan bangunan tua. 300 juta sudah cukup untuk ibu kota, dan lebih dari 500 juta akan diberikan. Jadi Zhou Tianfang berbicara langsung. Zhou Zijian berdiri di dekatnya dan langsung mengerti apa yang dimaksud Zhou Tianfang. Ji Fei, kami baru saja bertanya kepada Biro Real Estate untuk gedung grup Jianghua ini. Perkiraan nilainya tidak lebih dari 300 juta, dan kami akan memberi Anda kompensasi 500 juta. Setelah mengatakan itu, dia memandang Zhou Tianfang, meminta instruksi. Zhou Tianxin diam-diam senang, mengetahui apa yang dia pikirkan. Namun dia sengaja berpura-pura serius. Zhou Zijian, siapa yang memberimu wewenang untuk mengambil keputusan sebesar 500 juta yuan? Zhou Zijian, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Mengapa? Zhou Tianfang menghela nafas dan menatap Ji Fei. Karena dia berkata dia akan memberimu 500 juta.
izinkan saya memberi kompensasi kepada Anda 500 juta. Anak-anak ini benar-benar bodoh. Nada suaranya tidak berdaya dan penuh keengganan. Zhou Zijian diam-diam senang dan berkata dengan cepat, Jifei, terimalah dengan cepat, tidak akan ada toko itu setelah desa ini. Jifei melihat dua orang yang bernyanyi bersama dan mencibir di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar mengira dia masih kecil? Jifei menatap langsung ke arah polisi. Mari kita selidiki masalah ini secara langsung, kami tidak ingin merahasiakannya. Setelah mengatakan itu, dia hendak berjalan menuju mobil. Sekarang, Zhou Tian khawatir, siaran langsung itu dalam definisi tinggi. Anda tidak dapat mengandalkannya meskipun Anda menginginkannya. Bagaimana kalau, Jifei, berapa yang kamu inginkan? Zhou Tianfang bertanya dengan dingin, dengan nada cemberut. Bicaralah dengan tulus, Jifei menjawab dengan mencibir. Zhou Zijian melangkah maju dan berkata, Jifei, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Berapa nilai sebuah bangunan bobrok? Apakah kamu masih ingin membayar harga setinggi langit? Jifei kembali menatap polisi. Apakah perilaku mereka yang terang-terangan menuangkan bensin ke perusahaan kita kemarin dianggap sebagai tindak pidana? Berdengung, ada suara gemuruh di telinga Zhou Tianfang. Jifei, yang kita pelajari sekarang adalah kompensasi sipil. Tindak pidana dan perbuatan perdata adalah dua konsep. Jika diartikan sebagai tindak pidana, maka tidak sesederhana ganti rugi. Apalagi dia masih berada di lokasi dan memberi perintah. Polisi sudah memahami maksud Jifei dan memandang Zhou Tianfang. Membahayakan keselamatan publik dan merusak properti orang lain sudah merupakan pelanggaran pidana. Setelah petugas polisi yang bertugas selesai berbicara, dia langsung berhenti berbicara. Pahami sendiri implikasinya. Jifei, kamu sengaja mengancam dan mengintimidasi kami. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Zhou Zijian meraung keras lagi. Jifei memandang Zhou Zijian dan berkata, kamu adalah anjing yang sangat berkualitas. Jifei, kamulah anjingnya. Zhou Zijian melompat untuk membalas. Zhou Tianfang, anjingmu membuatku sangat tidak bahagia. Jika kamu menginginkan kompensasi, kamu harus membayar kompensasi ganda. 1 miliar, saya akan memberikannya. Zhou Tianfang segera berkata. Akasaka menghabiskan 26 miliar untuk membelinya. Dan kamu membelinya seharga 1 miliar. Menurutmu kamu lebih tua atau lebih tua? Jifei tidak menunjukkan belas kasihan. Jifei, apa maksudmu? Apakah kamu masih menginginkan 52 miliar? Zhou Zijian bertanya dengan marah. Aku menyadari bahwa aku sangat menyukai anjingmu. Jifei menggoda sambil tersenyum. Zhou Zijian berteriak, Jifei, apa yang kamu katakan, aku patah. Zhou Tianfang menepuk punggungnya, diam. Tuan Zhou, saya, Zhou Zijian tidak mau menyerah. Kamu hanyalah seekor anjing yang menggigit tuannya. Zhou Tianfang berkata dengan marah. Jika bukan karena dia, bagaimana Jifei bisa meminta harga 2 kali lipat? 206 miliar sudah merupakan harga yang sangat tinggi, dan sekarang menjadi 52 miliar. Apakah menurut Anda benar-benar 520? Hati Zhou Tianfang penuh amarah, dan dia ingin menamparkan Zhou Zijian sampai mati. Zhou Zijian merasakan kemarahan dan ketakutan Zhou Tianfang, tetapi dia benar-benar tidak mau. Dia juga memikirkan keluarga Zhou. Tetapi benar-benar diam, kalau tidak, saya tidak mampu membayar uangnya. Jifei, itu terlalu tinggi, aku akan memberimu 10 miliar. Aku tidak egois lagi.
Begitu kata-kata Zhou Tianfang keluar, Ji Fei menatap langsung ke arah polisi dan berkata, "Zhou Tianfang, pada saat ini, semua orang memandang Ji Fei dan memujinya di dalam hati. Ini terlalu mengagumkan. Hanya dalam satu langkah, dia dengan paksa memberi makan Zhou Tian sampai mati." Perut Zhou Tianfang penuh dengan api, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. "Ji Fei, aku akan memberimu 52 miliar, tapi aku mengingatkanmu untuk mengambilnya dengan hati-hati." Zhou Tianfang sangat sedih dan ingin mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. "Kamerat polisi, bisakah saya mengerti bahwa dia mengancam saya?" Ji Fei segera melihat ke arah polisi dan bertanya. Polisi itu memandang Zhou Tianfang dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya lebih kuat daripada kata-katanya, seolah-olah dia sedang berkata, "Kamu sangat bodoh." Wajah Zhou Tianfang terbakar, dan dia melambai kepada pengawal di belakangnya, "Beri dia cek sebesar 52 miliar. Untuk menyelesaikan masalahnya, dia menanggungnya." Seorang pengawal segera menyiapkan cek dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Ji Fei menerima cek tersebut dan menyerahkannya kepada Li Ruoxi. "Sayang, aku mencintaimu." "Suamiku, aku juga mencintaimu." Mata Li Ruoxi bersinar karena kegembiraan dan kebahagiaan. 52 miliar cek, katakan aku mencintaimu, makanan anjing tersebar di mana-mana, dan Zhou Tianxin diblokir sepenuhnya. "Ji Fei, saya harap kamu akan berkembang dengan baik di kota Ningjiang." Zhou Tianfang selesai berbicara dengan suara dingin, berbalik dan pergi. "Zhou Tianfang, aku tidak keberatan lagi 520, Ji Fei berteriak sambil tersenyum. Zhou Tianfang bergoyang dan hampir pingsan. "Oke, Ji Fei, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Lu Chaojun, yang ditampar oleh Zhou Tianfang, tidak bisa menahan tepuk tangan. Zhou Tianfang menoleh dengan mata dingin. Wajah Lu Chaojun penuh kebanggaan, yang berarti, "Saya senang, namun, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah grup Hongke." Mulut Ji Fei berkedip aneh dan dia berbicara, bersambung.